Oke Pak, silakan Pak. Semoga kegiatan yang dimulai pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana, masih sehat? Semangat? Ya, puji Tuhan ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama kita akan berserah diri di dalam tangan Tuhan. Saya minta kepada anak Bapak untuk membawa dalam doa. Saya minta ini dalam doa dan satu lagi dengan ulang. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan aktivitas pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dengan judul Yesusku luar biasa. Sebelum kita berdoa, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan judul Yesus kekasih jiwaku. 1, 2, 3. Erniwati Zai, Eben Lisman Jai, Arniwati Lu, Tuti Mawang Nindu, Apelius Jai, Indah Delita Lu, Teacher Pensi Vincesia Wahu,
Yu Firman Pulele, Hadir Pak. Erniwati Jai, Hadir Pak. Yalina Marugu, Hadir Pak. Rafi Berkat Marugu, Dulu, Rafi Berkat Dulu, Selin Dulu, Hadir Pak. Nike Santika Dulu, Hadir Pak. Fedirman Dulu, Hadir Pak. Juliana Gea, Hadir Pak. Meriliana Gea, Hadir Pak. Melisnawati Gea, Hadir Pak. Listari Dulu, Hadir Pak. Oktober, Februari, Yelimina Dulu, Hadir Pak. Dioman Bahu, Hadir Pak. Juli Rahmat Dulu, Hadir Pak. Agus Rama Dulu, Hadir. Palawan, Saya. Wiwi Putri Dulu, Hadir Pak. Rosilina Dulu, Hadir Pak. Felius Hadir Dulu, Pak. Marniwati Zai, Hadir Pak. Bedi Sekik Dulu, Hadir Pak. Perilina Bahu, Hadir Pak. Flan Putriani Dulu, Hadir Pak. Desti Mawami Dulu, Hadir Pak. Peliusu Dulu, Jeffrey, Hadir Pak. Sendrianus Jebua, Hadir Pak. F. Natal Dulu, Absen. Arwan Dulu, Hadir Pak. Marianus Jai. Hadir Pak. Ya, berarti satu orang tidak ada. Ada. Berarti masih semangat yang sudah hadir pada hari ini ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran yaitu mengenai teks laporan hasil Observasi. observasi. Ya, materi kita pada hari ini teks laporan. Nah, sebelum kita melanjutkan, ya, materi kita ini ada di bab 4, yaitu mengibas. Ya, coba dibaca itu judulnya. Mengibas ilmu dalam laporan hasil observasi. Ya, jadi pada hari ini Bapak akan mengajarkan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, perlu juga siswa kami mengetahui apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi. Sebelumnya dulu saya mau menanyakan ya sinonim kata daripada kata observasi. Ada yang tahu? Silakan. Apa yang dimaksud dengan observasi? Atau sinonim katanya? Silakan. Ada? Ada? Ada Pak. Oh ya, silakan. Terima kasih dokter dari banyak kepada kami. Sinonim kata dari observasi adalah klasifikasi. Ya, klik tanda plus. Ada yang lain? Observasi sama artinya Pengamatan. Pengamatan. siapa yang bisa? Pengamat? Pengamatan. Ya, pengamatan. Ya. Sinonim kata observasi yaitu pengamatan. Ya, pengamatan. Apa yang diamati? Objek. Ya. Karena siswa kami sudah mempelajari teks deskripsi.
laporan hasil observasi yang artinya ya teks ini yang diamati oleh penulis yang diamati langsung. Ya, Pak. Jadi itulah dari hasil pengamatannya itulah teks laporan observasi. Nah, jadi supaya lebih dalam pengetahuan anak-anak kami mengenai teks laporan observasi, Bapak menjelaskan kepada anak kami, ya, coba diperhatikan layar yang ada di media Bapak di depan ini. Coba nah, siapa yang bisa membaca? Silakan. Saya, Pak. Ya. Silakan. Ini dibaca di atas. Teks laporan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri, bentuk atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan atau peristiwa yang terjadi di dalam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Ya, itulah yang dimaksud dengan teks laporan observasi. Nah, selesai saya tanya ini, nanti saya tanya lagi ya. Saya tanya apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi. Jadi silakan dipahami ini di atas. Kita masuk ke slide 2. Sudah dicatat ini? Belum, silakan dicatat. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah dicatat? Nah, jadi lanjut ya. Pak. Kita masuk ke slide 2. Tujuan teks laporan hasil observasi. Ya. Pertama, Mengatasi suatu persoalan. ya, 2, Menemukan teknik atau cara baru. 3, Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Dan terakhir, Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. oke, itulah tujuan teks observasi. Pasti. Nah, sekarang kita masuk ke slide 3, ciri-ciri teks laporan observasi. Bersifat objektif, global, universal. Ya, 2, Objek dalam arti keterkaitan atau dalam general. betul. 3, Ditulis berdasarkan 4, ditulis berdasarkan sesuai dengan parameter yang pernah dilakukan. betul. 5, Informasi merupakan hasil penelitian terpilih yang sudah terbukti kebenarannya. 6, Tidak menemukan salah atau dugaan atau kekurangan tidak tepat atau tidak tepat. dan ketujuh Bapak yang baca saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subjek kelas yang terdapat di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke slide kelima. Sifat teks laporan observasi. Nih, coba dibaca. Ya. Silakan. Baca. Baca ya. Teks hasil observasi memiliki 3 sifat. Di antaranya adalah bersifat informatif, komunikatif, dan Juga objektif. objektif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagai berikut.
bersifat informatif, artinya memberikan informatika yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca, bersifat komunikatif. Artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti, bersifat open pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Bagus. Silakan duduk. Jadi sifat teks laporan observasi ada berapa buah? Ada 5. 4. Ada 4. Ada 4. Nah, sekarang kita masuk, itu tadi sifat ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke Struktur. ya. Sifat sudah. Struktur teks laporan observasi sama seperti kemarin. Struktur teks laporan prosedur. Apa tadi? Ada 3 kan? Ya, Pak. Nah, sekarang teks laporan hasil observasi itu anak-anak Bapak sekalian ada strukturnya. Coba dipahami, yaitu 1. Ya, saya baca ya. Ya, Pak. Struktur teks laporan hasil observasi terdapat 2 struktur utama yang membantu teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan struktur teksnya, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini sama artinya klasifikasi. Kemudian merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilakukan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. 2. Coba dibaca. Anggota aspek yang dilakukan menyebabkan salah satu kepentingan terhadap objek yang diamati. Berarti luar biasa dengan apa ya? Ya, Nah, Pak. itulah struktur teks laporan observasi. Ada 2 utamanya. Ya. Kemudian struktur teks yang lain dari teks laporan. Ciri-cirinya apa itu? Contohnya yang dibahas mengenai manis. Manis adalah, itulah yang dimaksud dengan definisi. Ada yang kaitannya dengan pembukaan adalah. Definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap orang atau penjelasan. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilakukan. Dan terakhir, penutup merupakan bagian akhir teks. Ya, itulah struktur teks laporan Observasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kaidah kebahasaan. Bagaimana bahasa teks laporan observasi? Ya, ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan teks laporan observasi antara lain: 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsian. 2. Menggunakan verbal relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Ketiga, menggunakan kata verbal aktif dan alam, ya, untuk menjelaskan perilaku seperti berteluh, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Jadi kata-kata itu bisa dimasukkan dalam teks laporan observasi. Nah, kemudian menggunakan kata penghubung yang menyatakan, ya, nih,
buah manggis itu bermanfaat untuk kesehatan manusia. Itu menyatakan sesuatu. Ya, Pak. Itulah yang dimaksud dengan teks laporan observasi. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita pelajari. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya, siswa kami mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks laporan observasi. Ya, itu tujuan pertama. Ya, tujuan pembelajaran. Yaitu pertama, siswa kami mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam laporan hasil observasi. Ya, dari buku pengetahuan, yang dibaca dan didengar. Itu ya. Siswa kami mampu karena sudah tahu tadi apa itu teks laporan observasi. Teks laporan observasi itu teks yang isinya objektivitas, nyata, fakta, hasil yang diamati, hasil yang diteliti. Itulah teks laporan observasi. Ya. Nah, yang kedua, siswa kami mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ya, mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Jadi siswa kami menyimpulkan apa yang dibahas dalam teks laporan observasi. Kalian buat dalam bentuk ya, dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk kalimat utama atau kalimat penjelasan. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi sebelum saya memasuki kegiatan inti pembelajaran, saya mau tanya dulu. Karena penjelasan slide ini yang Bapak jelaskan juga, apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Jangan tunjuk tangan. Ada? Ada, Pak. Ya, bisa mengulangi tadi apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Silakan. Silakan. Yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi pencobaan umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Oke, berikan aplaus. Baik, yang kedua, ciri-ciri teks laporan observasi. Ada yang bisa? Ada, Pak. Silakan. Nah, Ciri-ciri laporan hasil observasi adalah bersifat objektif, ya, global bersinonim dunia, ya, universal bersinonim umum. betul. Objek yang diceritakan adalah objek tunggal ditulis secara lengkap dan sempurna. Oke, berikan aplaus buat kami. Kira-kira struktur teks laporan observasi ada yang tahu? Dari slide tadi ada yang menangkap? Strukturnya? Ada? Ada dua tadi strukturnya. Struktur
apa? Kapan? Satu. Pernyataan mulai dengan kata merupakan adalah, ya kan? Kedua, oke, terima kasih. Jadi itulah untuk teks laporan observasi. Nah, jadi kita memulai pembelajaran ini, ya, karena siswa kami sudah mengenal apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi. Bagaimana ciri-cirinya global harus benar-benar. Sudah jelas? Sekarang tugas siswa kami yaitu ada nanti video pembelajaran. Siswa kami mengamati apa isi teks video tersebut. Apa yang dibahas. Ya, bisa dipahami? Nah, sebelum itu saya membagi kelompok. Ya, kelompok kemarin yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ada 6 kelompok. Seperti kelompok yang kemarin silakan kelompok yang sudah kita bagikan pada pelajaran sebelumnya. Nah, kedua ya. Siswa kami mengamati video itu, ya. Nanti akan Bapak tampilkan. Dan sebelumnya di sini nanti dituangkan. Ada yang KPD di sini. Saya bagi, ya. Ini nanti dituangkan di halaman. Ya, ini kan yang pertama tugas nanti mengamati video. Nah, pokok apa yang dibahas tulis di situ ya. Kemudian di belakangnya juga, karena ada 2 soal di situ nanti ya. Ya, Pak. Nah, ini kelompok. Kedua ya. Kelompok. Ini. Itu dikembalikan nanti ke KPD ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekaligus saya menilai nanti ya hasil daripada kelompokmu dan presentasikan satu-satu apa yang kamu saksikan pada kesempatan ini. Kita mulai ya. Tolong konsentrasi, ya, konsentrasi dengan video. Kemudian bagaimana mengisi LKPD
coba ini. Kesimpulan pokok informasi, judul pokok pembahasan objek yang dilaporkan. Apa yang kamu lihat nanti silakan ditulis. Kemudian gagasan utama video, apa kira-kira? Apa pokok yang dibahas? Apakah mengenai tentang ini apa? Coba dicatat nanti di sini. Kalimat utama, kesimpulan, tanggapanmu terhadap video. Nah habis itu nanti selesai itu, tiba ada lagi tugas kedua. Ada sesi laporan hasil observasi. Silakan dicatat juga judulnya apa. Ya, paragraf 1 apa kalimat utamanya. Bisa dipahami? Nah, yang layak. Suaranya tolong jangan. Berikan aplaus buat kalian semua. Dan sambil jalan videonya, saya berhentikan sebentar. Silakan juga siswa kami baca teks laporan observasi yang ada di belakang. Kalau sudah siap itu nanti, karena sekaligus nanti dipresentasikan. Ada di belakang mengenai apa judulnya di situ. Sudah? Sudah dilihat? Ya. Nah, dibaca itu. Diperhatikan diskusinya, disepakati nanti karena disampaikan
sampaikan nanti apa yang didiskusikan, dipresentasikan ya. Sudah siap dibaca? Halaman di belakangnya sudah siap dibaca? Nih. Mengenai nih ya. Siap? Dibaca itu. Ya, dijawab. Apa isinya? Karena kalian itu kan mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks laporan observasi. Silakan dicatat apa isinya. Apa judulnya? Apa objek yang diceritakan? Silakan. Saya beri waktu ya 15 menit. Saya beri waktu 15 menit. Silakan ya. Ada kolom di situ kan? Ada tabel kan? Nah, situ diisi. Baik, ruang diskusinya sudah selesai ya. Oke, berikan aplaus buat kalian semua. Pertama, sudah diamati videonya tadi? Sudah dibaca juga teks laporan observasi? Nah, sekarang siswa kami mengidentifikasi informasi yang terdapat di video dulu. Oke? Nah, silakan. Siapa yang memulai? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1. Berikan aplaus buat kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 sesuai yang kami amati. Dalam video tersebut kami melihat ada tradisi lompat batu yang legendaris. Gagasan utama video ada orang yang bisa melompat batu setinggi 2 cm. Kalimat utara mengenai para pemuda melakukan lompat batu. Kesimpulan menurut saya tentang penunjukan pelaksanaan lompat batu di Nia Selatan. Baik, berikan aplaus buat kelompok. Nah, sekarang karena ini sekaligus ya, dari kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil diskusinya dalam mengamati video. Sebelum kelompok 2 dulu, silakan duduk dulu. Ya, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Oh, nanti saja ya. Oke, kami beri kesempatan kelompok 2. Coba berada di sini. 4, ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh kelompok 2 untuk menceritakan tentang video yang ada di atas. Judul pokok pembahasan atau objek yang dilaporkan adalah lompat batu di Nia Selatan. Gagasan video gagasan utama laki-laki melompat batu setinggi 2 meter. Kalimat utama mengenai
berikan aplaus buat kelompok 2. Tolong kelompok yang lain aktif ya. Ya, Oke, Pak. kan sudah diamati videonya tadi. Ya, Pak. Sekarang kelompok 3, berikan aplaus. Halo, kelompok 3, silakan tampil. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mendiskusikan hasil video di atas. Pendapat kami, Pak, dari hasil video di atas judul tradisi lompat batu. Nias, gagasan orang yang melompat setinggi 2 cm dan penunjuk nyata banyak rumah adat, banyak orang yang melihat yang melompat batu. Hanya itu. Ya, berikan aplaus. Sekarang kelompok 4. Ya, kelompok 4. Terus semangat ya. Oke. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mendiskusikan video yang kami lihat di atas. Judul pokok pembahasan video yang kami lihat adalah tradisi lompat batu yang legendaris di Nias Selatan. Gagasan utama video adalah para pemuda melompat batu setinggi 2 meter. Kalimat utama adalah para pemuda Indonesia yang berbakat. Kesimpulan adalah video dipertunjukkan atau melompat batu. Sudah? Oke, berikan aplaus. Kemudian kelompok 5. Pak, bentar lagi Pak, belum selesai. Ya, silakan. Kelompok 6. Menuju kelompok 5. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada untuk mendiskusikan video yang ada di atas. Kami melihat orang yang melompat batu setinggi 2 meter. Kami melihat rumah adat dan banyak orang yang menonton yang melompat batu. Ya, berikan aplaus. Kelompok 5, 6. Sekarang kelompok 5, terakhir. Benar? Salah benar? Tidak apa-apa ya? Ya, Pak. Silakan. Apa yang diamati tadi di video itu, apa saja yang kamu lihat? Ya. Silakan.
kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5 untuk menjelaskan hasil diskusi kami di hasil video di atas. Nomor 1, tradisi lompat batu yang legendaris. Ada orang yang melompat batu setinggi 2 meter dan kami melihat di rumah ada. Nah, berikan aplaus buat kita. Ya, jadi semua sudah menyampaikan hasil diskusi. Pertama, siapa yang bisa memberikan tanggapan dari video yang sudah diamati tersebut? Tidak tertutup kemungkinan nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan berikan tanggapanmu, ya, dan berikan pendapatmu. Silakan. Ada yang bertanya sama Bapak dari video itu? Tidak? Nah, kita mulai ya. Karena tidak ada, karena sudah anak-anak Bapak presentasi tadi, ya, saya akan mengulang kembali videonya. Saya mengulang kembali. Silakan disaksikan bersama-sama. Nah, sudah. Jadi tadi sudah dipaparkan apa saja yang menjadi hasil pengamatan siswa kami. Jadi sebenarnya yang diamati itu apa saja yang kamu lihat dengan video tadi, ya, dan kelompok tadi sudah menyampaikan. Semua itu hampir sesuai dengan yang siswa kami amati di video. Berikan aplaus buat yang dibahas di sini atau yang menjadi objek, yaitu kalau kita lihat dari belakang, ya, yaitu tradisi lompat batu yang legendaris. Hampir sama dengan hasil diskusi. Kemudian yang kita lihat lagi adalah melompat batu yang dilakukan oleh setinggi 2 meter. Kemudian apa lagi yang dilihat di situ yang diamati? Pertama, pengunjung. Ada tulisan pahom. Yaitu tradisi lompat batu di Nia Selatan, Sumatera Utara. Kemudian apa yang kamu lihat lagi di situ? Melompat lagi ya. Lompat batu. Berapa kali melompat sudah dicatat tadi belum? Nah, itu yang dia mati. Kemudian ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini dia. Ada orang juga orang kampung. Ini nama desanya, Desa Adat.
Jadi perhatian pemerintah terhadap apa? Bantuan. Perhatian pemerintah terhadap budaya. Diberikan bantuan berapa? 50 juta. 50 juta rupiah dari Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial. Siapa yang mengasih bantuan ini? Kementerian Sosial. Sekali lagi, siapa yang mengasih bantuan tadi yang 50 juta? Kementerian Sosial. Sebentar ya, saya mau bertanya nanti, silakan dijawab ya. Bahwa Matalu apa namanya di bahasa Nias? Bukit Indonesia. Di bahasa Nias kalau Matalu artinya di bahasa Indonesia apa? Matahari. Ya, Bukit Matahari. Matahari. Jadi anak-anak juga ya? Ya. Siapa yang memberikan bantuan ini kepada masyarakat? Kementerian Sosial. Berapa? 50 juta. 50 juta rupiah. Tujuannya apa? Untuk Melestarikan budaya. ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Tujuannya pemerintah mengasih uang yang 50 juta rupiah. Untuk Berapa rupiah? 50 juta rupiah. Sudah diamati? Sudah. Sama hasil kelompoknya? Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Berikutnya, siswa kami juga tadi sudah membaca yaitu teks laporan hasil yang ada di LKPD. Sudah dibaca ya? Sudah siap? Sekarang saya memberikan kesempatan kepada anak-anak Bapak, silakan dipresentasikan. Apa tadi isi videonya? Tradisi lomba batu yang menyalakan Nias Mataram. Oke, jadi itulah judul laporan hasil video yang sudah diamat. Jadi semua hasil diskusi kalian hampir sama dengan yang ada di dalam video itu. Berikan aplaus buat kalian. Nah, sekarang siswa kami tadi sudah membaca juga teks laporan hasil Silakan siswa kami mempresentasikan apa yang sudah dibaca itu, apa saja yang dibaca itu, silakan dipresentasikan sesuai tadi struktur teks laporan observasi dan ciri-ciri laporan observasi yang sudah kita bahas di awal pembelajaran. Siapa kelompok yang sudah siap? Semua sudah siap ya? Baik, saya persilakan ke kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh kelompok 1 untuk menjawab soal yang ada di LKPD ini. Kami telah mendiskusikan dan mengamati pertanyaan yang ada di LKPD ini. Jelaskan yang menjadi ciri teks laporan
bahasa yang mereka jelaskan tadi. Siapa? Dengan hasil diskusi kelompok 1, ada yang bisa menanggapi? Ada Pak. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Menurut kami kelompok 2, hasil diskusi mereka sesuai dengan email KPD dan ciri-cirinya. Baik, berikan aplaus buat kelompok. Oke, ada lagi dari kelompok yang lain? Tidak Pak. Tidak. Sudah pas ya? Oke, maka marilah kita berikan aplaus buat kelompok 1. Sekarang kita tampilkan kelompok 2. Pada kelompok 2 kami silakan. Ya, silakan. Tugasnya jangan lupa ya, mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks bacaan laporan hasil observasi yang dibaca dan menyimpulkan isi teks laporan observasi yang dibaca. Bisa dipahami kelompok 2? Bisa Pak. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menjawab soal yang ada di LKPD ini. Setelah kami membaca teks laporan hasil observasi, terdapat soal nomor 1, jelaskan yang menjadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi pada teks di bawah ini. Yang menjadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum, kalimat definisi, paragraf bagian, paragraf manfaat, dan bersifat objektif, global, bersinonim dunia. Kalimat utamanya yaitu pentingnya pendidikan di Indonesia. Nomor 2, tentukan gagasan utama atau pokok atau kalimat utama setiap paragraf yang telah dibaca di atas. Paragraf pertama yang dibahas adalah pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus diperhatikan, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan baik. Kalimat utamanya terdapat pada kalimat kedua. Paragraf kedua yang dibahas adalah pendidikan dapat membedakan manusia dari segi kedudukannya di masyarakat. Kalimat utamanya terdapat pada kalimat 1. Paragraf ketiga yang dibahas adalah pendidikan dasar kepada dilakukan oleh seorang orang tua di rumah. Kalimat utamanya itu terdapat pada kalimat 2. Paragraf keempat yang dibahas adalah lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai sarana, alat atau cara untuk mengembangkan kepribadian emosional moral. Kalimat utamanya terdapat di kalimat nomor 4. Paragraf yang kelima yang dibahas yaitu semoga dengan pendidikan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kalimat umumnya terdapat di kalimat nomor paragraf terakhir. Oleh karena itu, dengan kita menyadari bahwa pentingnya pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa bersaing dengan bangsa lain. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada tanggapan dari Bapak Guru atau teman-teman kami persilakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom. Berikan aplaus. Ada yang menanggapi? Ada Pak. Ya, silakan. Ini. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Menurut kami kelompok 3, hasil diskusi kelompok 2 sudah sesuai dengan di LKPD dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi.
Ya, berikan aplaus buat kelompok. Baik, terima kasih dan kami persilakan kelompok yang lain. Ada yang menanggapi lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti sudah benar kelompok 2. Berikan aplaus buat kelompok. Sekarang kami tampilkan kelompok 3. Dipaparkan apa yang menjadi hasil diskusinya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menampilkan hasil diskusi kami kelompok 3. Soal pertama, jelaskan yang menjadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi pada teks di bawah ini. Yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau sering kita dengar efektif, kognitif, dan psikomotorik yang terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Soal kedua, tentukan gagasan utama pokok atau kalimat utama setiap paragraf yang telah dibaca di atas. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk anak atau kita karena pendidikan atau suatu jenjang mendidik karakter kita. Hasil diskusi kami kelompok 3, kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu guru atau teman-teman kami persilakan. Namun saya sapa teman-teman semuanya. Shalom. Lihat terus buat kelompok 3. Jangan lupa. Silakan tampil. Ya, silakan cepat. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menjawab soal yang ada di LKPD ini. Setelah kami membaca teks laporan hasil observasi, yaitu terdapat pada nomor 1, jelaskan yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi pada teks di bawah ini. Yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi adalah terdapat pernyataan umum, kalimat, definisi, paragraf bagian, paragraf manfaat, dan bersifat objektif. Global bersinonim dunia, universal bersinonim umum. Objek yang diceritakan adalah objek tunggal ditulis secara lengkap dan sempurna, dan pokoknya adalah pentingnya pendidikan Indonesia dan tentukan gagasan utama atau pokok atau kalimat utama. Setiap gagasan utama pada teks yang telah kami baca adalah penting pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk anak atau kita karena pendidikan suatu jenjang mendidik karakter kita. Demikianlah hasil diskusi kami sebagai kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Ya Allah, berikan aplaus buat kelompok. Sekarang kelompok 5. Kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tetap semangat ya. Silakan. Kelompok. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5 untuk menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Yang menjadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang telah kami baca tersebut adalah terdapat kalimat definisi, yaitu pendidikan merupakan hal yang penting untuk anak atau kita karena pendidikan suatu jenjang pendidik karakter kita. Tentukan gagasan utama pokok atau kalimat utama setiap paragraf yang telah dibaca di atas. Saya beri kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 6 kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menjawab soal yang ada di LKPD ini.
Kami telah membaca laporan hasil observasi. Terdapat yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi dalam laporan hasil observasi pada teks di bawah ini. Yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi adalah terdapat pertanyaan umum, kalimat definisi, paragraf bagian, paragraf manfaat, dan bersifat objektif, global, bersinonim, dunia, universal, bersinonim. Objek yang diceritakan adalah objek tunggal ditulis secara lengkap dan sempurna. Dan pokoknya adalah pentingnya pendidikan Indonesia dan tentukan gagasan utama atau pokok atau kalimat utama setiap paragraf yang telah dibaca di atas. Yang menjadi gagasan pokok pada kalimat utama adalah pentingnya pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk anak atau kita, karena pendidikan suatu jenjang mendidik karakter kita. Demikian hasil diskusi kami kelompok 6. Jika ada yang menanggapi dari kelompok lain atau Bapak Guru, kami persilakan. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 6. Nah, jadi siswa kami sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, jadi tentunya siswa kami sudah memahami bagaimana contoh teks laporan hasil observasi. Nah, jadi untuk itu supaya lebih siswa kami memahami teks laporan hasil observasi, siswa kami tadi sudah membaca teks laporan observasi tersebut. Jadi judulnya apa? Pentingnya pendidikan Indonesia. Ya, yang dibahas di paragraf 1 mengenai apa? Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk anak atau kita. Pendidikan suatu jenjang mendidik kita. Bagus. Jadi demikian saja hasil diskusi kalian, dan mudah-mudahan siswa kami bisa memahami bagaimana teks laporan hasil observasi. Pertama yang dibahas tadi pendidikan. Bersifat yaitu global. Kemudian ciri-cirinya lagi mengandung kalimat fakta. Yang mana di situ ada kalimat fakta yang ada di paragraf 1 sampai dengan paragraf berikutnya. Sudah bisa dipahami anak-anak Bapak sekalian? Sudah. Nah, jadi demikian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga siswa kami bisa memahami bagaimana teks laporan hasil observasi. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, maka seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya mohon LKPD yang sudah dikerjakan, saya minta kepada mewakili kelompok-kelompok untuk menyerahkan ke depan. Perwakilan. Baik, silakan duduk. Nah, jadi demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga siswa kami ke depan lebih aktif belajar, lebih membaca sebuah teks laporan hasil observasi. Semua pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Siswa kami mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam laporan hasil observasi, baik yang sudah dipertunjukkan tadi itu yang diamati di video pembelajaran, dan juga siswa kami sudah mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi
yaitu siswa kami sudah menentukan gagasan utama yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Atas perhatian anak-anak Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih, terima salam, selamat siang, Yahoo. Baik, sekarang kami persilakan untuk menutup pembelajaran ini. Kami persilakan untuk membawa kita dalam doa. Silakan maju ke depan. Ya. Saya bernyanyi, Pak. Ya, silakan. Dimulai. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan judul Yesus kekasih jiwaku. 3 ya. Yesus kekasih jiwaku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih atas kasih waktu yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengakhiri pelajaran kami, aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih kami tidak bisa membalas kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami, selain kami mengumumkan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Sebelum itu, segala mata pelajaran telah diberikan oleh Bapa di hari. Berkatilah kami Bapa, agar kami terangkan lagi dalam hati kami, agar kami lebih kedepannya lagi lebih belajar tentang mata pelajaran hari ini. Ya Tuhan, begitu juga kami sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Antarkan kami ke tempat kami masing-masing. Begitu juga Bapak Ibu guru yang jauh dari tempat ini. Antarkanlah mereka segala kendaraan yang mereka pakai. Berkatilah mereka, lindungilah mereka, sertailah kami semua di dunia ini. Ya Tuhan, demikianlah doa kami yang sangat singkat ini. Karena dasar nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami menembus dosa manusia. Karena doa kami ini jauh dari kesempurnaan, kami sempurnakan dalam doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan siapkan. Langsung kembali di tempat. Siapkan. Siapa yang kedua? Siap. Ya. Selamat siang. Boleh pulang. Yeah.
Betul saya tahu penyaur. Satu kali betul. Dong. Satu kali ya. Oke Pak, Bu matikan ya. Ya.